POV, Podcast of Volcanoes. Welcome back to POV, Podcast of Volcanoes. Bersama aku Angel, pada episode kali ini spesial banget loh, karena di belakang kita, With The View, Podcast With The View. Di belakang kita ini ada Gunung Merapi. Dan tentu aja pada hari ini aku nggak sendirian. Kita kedatangan narasumber spesial, ada dari Sekretariat Bersama. Boleh kenalan Mas, di depan? Perkenalkan, saya Gembul dari Sekretariat Bersama Sekber PPADIY. Dan selanjutnya ada dari Taman Nasional Gunung Merapi. Terima kasih, nama saya Asep Arianto, mewakili dari Taman Nasional Gunung Merapi di wilayah Resort Kemalang. Dan selanjutnya ada dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kebencanaan Geologi. Boleh saya hai ke kamera, Kak? Halo, selamat pagi. Nama saya Sulistiani dari BPPTKG. Nah, episode kali ini kita ngebahas kapan sih Gunung Merapi bakal dibuka. Pasti teman-teman pada kangen kan di rumah, kapan sih pengen mendaki Gunung Merapi. Nah, pada akhir video kita bakal spill sebenarnya kapan sih Gunung Merapi bakal dibuka. Nah, dan untuk teman-teman yang kepo ini di mana bakal di-spill di akhir video. Jadi untuk teman-teman harap disimak sampai selesai ya. Mau ngomong soal Merapi nih, Mas, Mbak, terutama untuk Mas pendaki yang pasti pengen mendaki Gunung Merapi lagi karena Gunung Merapi itu kelihatan sangat megah. Nah, untuk Mas Gembul, kira-kira udah pernah mendaki Gunung Merapi apa belum ya, Mas? Ya, alhamdulillahnya udah pernah diberi kesempatan buat mendaki Merapi, Pak. Boleh diceritain pengalamannya, Mas? Mungkin apa yang bikin tertarik dan di sana gimana dari pos 1 sampai puncak? Ini sebenarnya nyeritain dulu kapan mendaki Merapi itu. Kebetulan mendaki Merapi itu di 2009. Jadi masih unyu-unyu, masih SMP kelas 1 itu diajak sama ada senior-senior dari SAR, diajak naik lihat Merapi. Alhamdulillah juga ketemu orang-orang yang sangat kita cintai, yaitu Mbah Marijan, sempat sowan ke sana. Terus dijelaskan Merapi itu gimana gitu. Nah, itu yang membuat menarik bahwa ternyata kita bisa belajar banyak dari gunung, khususnya Merapi gitu. Dengan ketemu sama Mbah Marijan itu dijelaskan bahwa Merapi bukan hanya sekedar gunung yang didaki oleh khususnya pecinta alam gitu ya, tapi bisa belajar banyak. Akhirnya tertarik. Memang apa sih isinya Merapi itu sampai Mbah Marijan bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya mendaki. Sebenarnya kalau dilihat secara visual ya cuman batu, pasir sama pohon gitu. Tapi banyak hal yang bisa dikaji dari situ sih. Nah, itu yang membuat menarik. Terus karena tadi menarik itu akhirnya kangen, ada timbul rasa kangen. Bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ketika punya kesempatan naik Merapi. Oh, seperti itu. Jadi selain menarik karena almarhum ya, karena kita bisa bertemu Mbah Marijan, tokoh terkenal, mungkin di situ ada flora fauna yang tersembunyi, mungkin Mas yang pernah ketemu atau gimana? Kalau untuk dulu belum, karena dulu masih lebih ke, kalau bahasa anak sekarang lebih ke spiritual gitu. Pendakian spiritual yang mengkaji gunung itu dari sudut pandang agama, sudut pandang keilmuan batiniah gitu. Cuman baru akhir-akhir ini aja, apalagi saya baru konsentrasi di konservasi baru 2-3 tahun ini. Jadi ketemu lutung itu ya baru-baru ini aja, kenal lutung, kenal elang di Merapi itu, kenal anggrek yang ternyata kalau di kota biasa aja itu buat saya. Begitu ngeliat di gunung, bisa ya ada anggrek yang cantik di tebing yang ketika dilihat tuh biasa aja, tapi langsung nongol itu anggrek tuh. Jadi baru-baru ini sih kalau melihat Merapi dari sudut pandang itunya. Nah, dari itu nih Mas, karena kita sekarang lagi masa penutupan, kira-kira Mas sendiri merasakan dampak yang seperti apa? Ya jelas Mbak, kangen, rindu, apalagi udah hampir 5-6 tahun ini kan ditutup. Rasa rindunya jelas, kangen banget. Apalagi dulu itu bisa yang gabut setongkrongan, punya uang 20.000, 30.000 cukup buat beli bensin sama bayar simaksi, udah berangkat naik gunung gitu. Sekarang nunggu kapan nih bisa buka. Pada akhirnya ya menjadi pendaki nakal gitu yang tiba-tiba main ke Klangon, padahal itu area bahaya yang nggak boleh dipanjat, nggak boleh didaki gitu. Saking nggak tahannya mungkin. Saking rindunya dengan Merapi. Kangen brutal. Nah, kalau dari SDM dan SDA tadi Mas, di TNGM sendiri dampaknya apa yang dirasakan Mas? Baik dari SDA ataupun SDM? Iya, terima kasih. Taman Nasional Gunung Merapi sebagai salah satu kawasan konservasi di mana dalam pengelolaannya itu kan dibagi beberapa menjadi zonasi.
Salah satunya adalah zonasi pemanfaatan yang dimana keperuntukannya adalah salah satunya untuk mengakomodir dari teman-teman Mas Gembul dan teman-temannya sebagai pencinta alam yang hobinya mungkin mendaki gunung. Nah, sejak 2018 bulan Mei itu ada letusan freatik. Kemudian sejak saat itu 2018 itu jalur pendakian ke Merapi baik dari yang di wilayah Selo, Kabupaten Boyolali, dan di jalur pendakian Sapu Angin di wilayah Kabupaten Kemalang itu ditutup sampai dengan saat ini. Kemudian untuk dari dampak dari kawasan memang sejak penutupan memang selain dari beberapa lokasi yang terdampak dari erupsi itu memang terdampak, dan kami dari Taman Nasional salah satunya kegiatan adalah melakukan rehabilitasi terkait dengan melakukan penanaman kembali bersama masyarakat juga. Kemudian sedangkan untuk penutupan jalur tersebut kami secara berkala memang melakukan pembersihan ataupun supaya jalur tersebut memang tidak hilang, masih bisa dilalui. Dan dari sisi masyarakat memang ya terdampak juga dari sisi perekonomian, dari pemberdayaan masyarakat, terutama dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang berinteraksi langsung di dalam kegiatan jalur pendakian tersebut. Seperti di base camp gitu ya, Pak? Betul, ya. Nah, maka dari itu mungkin ada solusi dari TNGM sendiri untuk masyarakat yang terdampak seperti di base camp tadi, Mas, mengingat semua jalur ditutup kan ya? Jadi sejak penutupan tersebut ada beberapa lokasi spot yang namanya kalau di Taman Nasional itu objek wisata alam. Objek wisata alam itu meliputi dari wilayah Kabupaten Magelang di Jurang Jero, di wilayah Kabupaten Sleman di lokasi objek wisata alam Muncar, kemudian objek wisata alam Punyon, dan di Ndeles itu dalam perkembangannya boleh atau sudah dibuka kembali dengan melibatkan masyarakat untuk kegiatan wisata alam. Namun dalam pelaksanaannya selalu kami berkoordinasi dengan instansi BPPTKG Yogyakarta terkait radius. Kemudian beberapa waktu yang lalu, kurang lebih tahun 2020-2021 itu memang ditutup total dikarenakan ada pandemi COVID. Tapi sejak 2021 sampai dengan sekarang untuk wilayah objek wisata alam yang di atas radius 5 kilo dengan rekomendasi dari BPPTKG bisa diakses atau diperkenankan untuk kegiatan pengunjung wisata alam terbatas. Oh baik, seperti itu. Nah, Mbak Sulis, tadi mengenai dampak yang telah dijelaskan oleh Mas Gembul dan Mas Asep, kira-kira masih ada peluang nggak sih untuk Gunung Merapi ini dibuka? Oke, sebenarnya memang ada peluang untuk pendakian Gunung Merapi ini dibuka ya, karena pada prinsipnya adalah kita mengacu pada mitigasi bencana yang bisa kita terapkan di Gunung Merapi sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika masyarakat di sekitar Merapi, warga Merapi itu sendiri sudah tangguh, namun ternyata kerentanan itu justru muncul dari wisatawan atau dari pendaki-pendaki yang naik ke Gunung Merapi, kan seperti itu. Jadi kami mendorong supaya bagaimana wisata atau pendakian itu juga berbasis bencana. Misalnya ada tersedia sarana dan prasarana untuk evakuasi. Itu kan sampai sekarang kan belum ada ya. Kalau misalnya daerah yang akan dituju seperti tempat wisata atau objek wisata alam yang tadi disebutkan oleh Pak Asep, misalnya ingin dibuka, kami mendorong supaya sudah tersedia sarana prasarana untuk kondisi darurat. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya sarana itu bisa menjadi exit strategi atau menjadi sarana mitigasi bencana bagi pengunjung atau bagi wisatawan. Baik, nah dalam hal itu kan Gunung Merapi pasti ada berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh BPPTKG, ada status di mana Gunung Merapi itu tidak boleh didaki. Nah itu pada status apa Mbak? Dan kira-kira ancamannya seperti apa dan bagaimana apa yang harus kita lakukan? Oke, baik.
Sebenarnya untuk status atau tingkat aktivitas sendiri itu kan di Merapi atau di gunung-gunung api di Indonesia ya, itu berdasarkan tingkat ancamannya kepada penduduk. Untuk saat ini Merapi kan sudah di level siaga atau level 3 ya, itu sejak 5 November tahun 2020. Artinya Gunung Merapi ini ancamannya saat ini belum sampai kepada penduduk. Seperti saat ini ancaman bahayanya itu adalah ke arah Kali Bebeng dan Kerasa dan Bedok itu sejauh 7 km, kemudian ke arah Kali Boyong itu 5 km dari puncak, kemudian ke Kali Gendol itu juga 5 km, kemudian di Kali Woro 3 km dari puncak, sehingga memang belum mengancam hingga ke pemukiman. Nah, namun ada juga potensi yang lain seperti lontaran material ketika terjadi erupsi eksplosif ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Asep, 2018 kita ada erupsi freatik di Gunung Merapi. Pada saat itu juga banyak pendaki ya Pak. Ada mungkin ratusan pada saat itu yang ada di Pasar Bubar. Nah, ini juga rawan terkena lontaran material vulkanik. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga. Jadi, untuk saat ini lontaran material vulkanik itu bisa menjangkau radius 3 km dari puncak. Jadi ini kalau misalnya di Pasar Bubar itu kan hanya sekitar 1 kilo ya dari puncak. Tentu itu masih sangat rawan gitu. Jadi status dan juga nanti rekomendasi itu akan mengikuti dengan ancaman yang terkini dari Merapi saat ini. Berarti mungkin perbedaan erupsi dari 5 tahun yang lalu sama yang sekarang mungkin berbeda tapi sama-sama berbahaya ya Mbak? Oke, jadi memang erupsi 5 tahun yang lalu, tahun 2018 itu kan masih freatik ya. Freatik juga termasuk erupsi eksplosif yang dia berupa lontaran material vulkanik berupa ledakan yang ke atas. Nah, itu kan menghasilkan lontaran material vulkanik atau hujan abu. Kalau untuk yang sekarang dari 2018 sampai 2019 kita ada fase erupsi efusif juga di Merapi sebenarnya. Pasca erupsi freatik kan diikuti dengan pertumbuhan kubah lava pada Agustus 2018. Nah, kemudian ada lagi satu siklus lagi tahun 2021 sampai sekarang. Itu masih berupa erupsi efusif. Nah, erupsi efusif itu maksudnya ya dia seperti meleleh. Aktivitasnya berupa pertumbuhan kubah lava seperti yang saat ini terjadi, baik kubah lava tengah maupun kubah lava barat daya. Kemudian dari kubah lava ini karena dia tidak stabil, dia bisa membentuk guguran dan awan panas guguran. Jadi sebenarnya untuk ancamannya itu masih mirip, karena saat ini juga masih berpotensi untuk erupsi eksplosif ya, tapi juga ditambahi dengan erupsi berupa efusif, berupa guguran dan awan panas guguran itu. Jadi memang ada tambahan sebenarnya dari 5 tahun yang lalu dengan kondisi saat ini. Nah, karena ada tambahan dari erupsi tadi meningkatkan keberbahayaan Gunung Merapi ya Mbak Jadi. Nah, kalau dari BPPTKG sendiri tadi, berdasarkan ancaman yang akan dirasakan oleh penduduk, maka adanya SOP penutupan. Nah, kira-kira di TNGM sendiri, Taman Nasional Gunung Merapi, adakah SOP penutupan pendakian, Mas? Terima kasih. Saya menyambung dulu dengan dari Ibu BPTKG. Memang betul dari objek wisata alam yang saat ini dibuka yang di atas radius 5 kilo itu memang sudah kami lengkapi seperti yang disarankan dari BPTKG, termasuk jalur evakuasi, mitigasi terkait kebencanaan yang terkait dengan adanya pengunjung di dalam kawasan. Sedangkan saat ini yang sedang pimpinan dari Balai Taman Nasional itu akan dibuka itu yang di bawah radius 5 kilo atau 3 kilo ke atas, itu memang kemarin sudah mendapat rekomendasi kalau tidak salah ya Bu ya, tapi dengan harus dilengkapi dengan mitigasi terkait pengamanan pengunjung. Terkait dengan SOP pendakian memang sedang disusun dari teman-teman di Taman Nasional. Kemudian sepanjang dalam penyusunan tersebut, saat ini kami dari Taman Nasional memberikan atau ada solusi lain yang mungkin dapat untuk berkegiatan dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman pencinta alam, di mana saat ini yang sudah bisa diakses yaitu di wilayah Jurang-Juru untuk kegiatan seperti Diksar, kegiatan Mapala dan sebagainya, selain kegiatan objek wisata alam sendiri. Kemudian yang masih dalam perencanaan dan evaluasi itu yang di wilayah Tritis, di Kecamatan Pakem, kemudian di Cangkringan, di Plunyon itu sedang dievaluasi juga, termasuk yang di wilayah Resort Kemalang. Ini ada jalur juga yang nanti bisa diakses dari teman-teman Mapala dan pecinta alam, yaitu dari lokasi Ndeles sampai dengan Sapu Angin. Dalam
dalam pembahasan jalur tersebut kami melibatkan dari teman-teman SAR dan BPTKG juga, Basarnas terkait untuk jalur tersebut. Kalau bisa nanti ke depannya jalur tersebut itu permanen. Jadi dari teman-teman mahasiswa Mapala itu selama belum jalur pendakian dibuka kembali, bisa melakukan aktivitas tersebut di jalur-jalur tersebut yang sudah nanti ada SOP-nya. Mungkin itu, Mbak. Oh baik. Nah, kemarin saya sempat baca berita nih Mas, ada pendaki yang nyelonong masuk maksa. Nah, itu dari Spanyol kalau nggak salah ya. Nah, itu kan masih ada SOP penutupan. Kenapa itu bisa lolos, Mas? Walaupun akhirnya dia diturunkan ya, karena kerugian yang dia timbulkan sendiri. Ya, terima kasih. Memang beberapa bulan yang lalu ada 2 kali kalau tidak salah. Yang pertama itu dari asing juga, yang kedua itu yang dari warga Spanyol kalau tidak salah. Itu memang mereka masuk pada saat sore hari, dan kegiatan waktu masuk itu pas di kampung di Resort Selo itu baru ada kegiatan kalau tidak salah kayak nyadran itu. Jadi masyarakat itu masih tersibukkan dengan kegiatan di acara kegiatan di desa, sehingga yang wisatawan tersebut pada siang kalau nggak menjelang sore itu masuk kawasan. Dan terima kasih sekali kami dari BPTKG bisa terpantau CCTV ya Bu ya. Jadi segera dapat kami berkoordinasi dengan BPTKG, dengan pihak Muspika, dan selanjutnya dari teman-teman Taman Nasional bisa melakukan penjemputan dan untuk dilakukan pembinaan ke pelaku. Terima kasih. Mungkin dari Mas Gembul, mungkin tahu alasan kenapa sih kok bisa pendaki bisa sampai maksa kayak gitu, Mas? Oke, ini murni sudut pandang saya, Mbak. Jadi bukan data yang saya punya, tapi murni sudut pandang. Yang pertama adalah kerinduan buat orang-orang yang pernah ke sana. Untuk orang yang belum, berarti rumor tentang betapa hebatnya Merapi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah merasa mampu. Karena ya, apalagi untuk ngomongin turis asing gitu ya, teman-teman yang dia sudah terbiasa dengan gunung yang lebih tinggi daripada rata-rata gunung di Indonesia, yang gunung Indonesia mah aman gitu. Tapi kan nggak tahu bahwa di setiap gunung itu punya karakter sendiri dan punya resiko bahaya yang berbeda-beda. Nah itu karena kalau lihat beritanya kan dia murni dari asing ya, tidak ada lokalnya gitu. Berarti kan ini emang dia secara sengaja untuk ke situ dan ada motif tertentu pasti. Tapi kalau biasanya ya itu, entah kerinduan, kayak saya kan tadi udah menjelaskan bahwa aku tetap nyelonong ke Klangon nih untuk melepaskan kerinduan tentang Merapi gitu. Nah itu, hal-hal kayak gitu tuh yang biasanya jadi PR juga dari kita gitu. Apalagi itu ngerugiin semua belah pihak ya. Sendirian lagi. Coba kalau nggak ketemu CCTV BPTKG, nggak ada petugas TNGM. Nah, mungkin di Gunung Merapi memiliki morfologi yang istimewa mungkin ya Mbak. Mungkin bisa diceritain Mbak sampai banyak orang yang pengen tahu. Oke, dari belakang aja kelihatan keren banget ya. Ya ini kebetulan kita ada di depannya Gunung Merapi ya saat ini ya. Jadi kalau bisa kita lihat memang Gunung Merapi tahun 2010 kan punya erupsi yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau di gempa bumi ada skala Richter, kalau di gunung api itu ada namanya VEI atau Volcano Explosivity Index atau indeks kekuatan gunung api. Indeks kekuatan letusan gunung api. Nah, itu tahun 2010 itu VEI-nya itu sampai 4. Jadi itu memang skala VEI yang terbesar di Gunung Merapi ya. Ini kalau menurut para ahli, ini letusan dengan VEI 4 seperti 2010 itu punya siklus hampir 100 tahunan. Karena terakhir terjadi tahun 1872, kemudian terjadi lagi di tahun 2010. Nah gini kita bisa lihat bekasnya saat ini ada bukaan ke arah tenggara, ke arah Karigendol. Seperti yang kita lihat di sini ya, kalau dari Delos memang sangat kelihatan sekali. Nah ini ini yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat, bagi saudara-saudara kita yang di arah tenggara. Nah kemudian dari sini kita juga sudah bisa melihat, karena di Merapi kan sekarang ada 2 kubah lava ya. Jadi satu kubah lava tengah kawah, satu kubah lava barat daya yang kedua. Nah ini kita bisa lihat di sini, yang bagian yang hitam-hitam itu merupakan kubah lava tengah kawah yang sekarang. Jadi ini kubah lava ini masih terus tumbuh ya,
Sekarang volumenya di sekitar 2,4 juta meter kubik. Kalau untuk volume kebah lava berat daya itu di sekitar 3 juta meter kubik. Seperti itu. Berarti di atas ada alat-alat pemantauan ya, Mbak? Di atas, ya kita saat ini ada lebih dari sekitar 100 stasiun pemantauan ya di Gunung Merapi. Ini untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Nah, dari situ kan berarti BPPTKG misal nih ya, misal kalau rusak, bagaimana kalian SOP-nya untuk mendaki ke sana, di mana itu kan juga berbahaya, Mbak. Mungkin ada SOP tersendiri dari BPPTKG untuk melakukan perbaikan di atas? Betul. Jadi stasiun pemantauan itu adalah nyawa dari pemantauan atau aktivitas monitoring Gunung Merapi itu sendiri ya. Makanya alat-alat ini harus tetap beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu agar dapat memberikan informasi aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Nah, pada saat stasiun ini rusak, tentu kita harus segera memperbaiki. Namun kita memang menggunakan protokol yang sangat ketat. Seperti kalau misalnya aktivitasnya sedang tinggi, maka kita akan menunda sedikit, menunda sebentar untuk mengunjungi lokasi ya. Tapi ketika situasi atau kondisinya relatif aman, relatif ini kita bisa melakukan misi perbaikan di puncak. Dan tentu saja pada saat kita melakukan perbaikan atau optimalisasi, kita membekali diri dengan alat-alat keamanan, dan juga kita melengkapi diri dengan alat komunikasi, sehingga teman-teman kita yang ada di pos pengamatan ketika melihat atau memantau terjadi aktivitas atau peningkatan aktivitas, kita bisa memberitahu teman-teman kita yang sedang di lapangan, seperti itu. Jadi memang kita selain orang-orang yang sudah terlatih kemudian mengetahui medan, kita juga beberapa kali bekerja sama dengan teman-teman dari TNGM ya untuk mengunjungi stasiun lapangan. Itu juga kita melengkapi diri dengan alat-alat keselamatan dan komunikasi. Berarti nggak sembarangan kayak pendaki yang tiba-tiba nyelonong kemarin ya, Mbak? Ya, tentu saja. Takutnya nih teman-teman di rumah tuh pada seuzon, kok petugas boleh naik, kita nggak boleh, seperti itu. Udah jelas beda ya teman-teman. Nah, dari tadi nih aku agak salah fokus sama fauna yang lewat ya, ada banyak burung. Nah, kira-kira kalau kayak gini erupsi kemana sih? Mungkin Mas Asep bisa menjawab. Ya, terima kasih. Terkait erupsi biasanya sebagai tanda-tanda alam, salah satunya adalah satwanya itu kan biasanya turun ke bawah. Kemudian pada musim kemarau itu jelas satwa juga banyak yang turun ke bawah di seputaran di kebun warga, di perkampungan itu. Terutama dia mencari sumber air ya. Sedangkan di wilayah Taman Nasional sebagian besar memang kami di mata air itu di kawasan kan hanya beberapa titik saja, yang khususnya yang di wilayah Magelang memang yang melimpah untuk terkait sumber air yang di dalam kawasan. Namun untuk wilayah dari sisi selatan, kemudian timur dan utara itu untuk sumber mata air sangat terbatas terkait dengan konsumsi atau untuk keperluan satwa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau dalam situasi sekarang mungkin Mas, apakah fauna juga masih berkeliaran di Gunung Merapi, sekitaran kawasan Gunung Merapi dengan bebas, atau mungkin malah mereka betah di rumah warga? Ya, terima kasih. Jadi beberapa seminggu 2 minggu ini ada beberapa laporan informasi dan laporan dari petugas juga bahwa terutama satwa lutung itu kan yang biasanya jarang masuk ke ladang atau ke kebun warga yang berbatasan di kawasan, ini beberapa waktu ini sudah mulai turun dikarenakan mungkin ya cuaca yang panas dan mereka membutuhkan sumber air. Kemudian untuk membeda lagi bahwa ada beberapa satwa yang sebetulnya jenisnya sama seperti monyet ekor panjang, memang mereka berdomisili ada yang di kawasan dan banyak juga yang di luar kawasan. Terkait satwa burung ya mungkin nanti lebih detailnya Mas Gembul yang kemana larinya burung-burung ini. Kalau ya biasanya ya turun ke bawah mencari sumber air. Di sini ada beberapa embung di sekitar kawasan yang mereka mungkin bisa, kalau satwa yang jenis burung kan bisa radiusnya bisa mencari sumber air yang di bawah, kemudian mungkin kembali lagi.
Kemarin aku sendiri juga sempat ngelihat video di mana lutungnya turun ke sekitaran rumah warga ya, Mas. Nah, itu tuh orang-orang tuh pada berasumsi kalau itu tuh bakal ada apa nih Gunung Merapi. Padahal sebenarnya dari info pusat sendiri, dari BPPTKG itu nggak ada info kalau Gunung Merapi itu bakal ada tanda-tanda mungkin yang mereka pikirkan itu hal-hal negatif kayak Gunung Merapi meletus, mau meletus. Padahal tuh sebenarnya lutung tadi seperti yang bilang Bapak, kepanasan, mencari sumber air seperti itu. Nah, dari lutung itu tadi sendiri mungkin dari pendaki melihatnya kenapa Mas lutung-lutung sendiri kok bisa turun gunung? Apakah juga kalian sebagai pendaki melihat itu sebagai tanda bahaya? Oke, kalau sebenarnya bukan sudut pandang pendaki ya, lebih ke sudut pandang pecinta alamnya karena lebih kompleks. Kalau ngomongin pendaki itu asumsi hari ini orang yang naik gunung dan turun sendiri. Karena banyak sekarang udah mulai terpeta-petakan, ada yang pendaki berasal dari keilmuan, ada pendaki yang berasal dari konten gitu. Nah, itu harus dibedakan dulu. Kalau dari kita yang Mapala itu melihatnya lebih ke ini sih, fenomena perubahan iklim aja. Jadi belum menjadi indikator bahwa Merapi akan digawe kalau bahasa orang lokal. Belum, karena baru sedikit hewan-hewan yang mulai turun itu baru sedikit sebenarnya. Kalau dari data hewan yang ada itu baru dikit yang turun, baru lutung gitu. Sementara hewan-hewan yang kayak kucing besarnya kita belum lihat turun gitu. Padahal itu menjadi indikator. Kalau dari kita itu menjadi indikator urgent ketika kucing-kucing besar udah mulai ada yang lihat di area-area bawah, berarti ada sesuatu di atas gitu. Karena lebih peka mereka sebenarnya. Kalau dari kita melihat itu. Itu sih. Apakah di gunung-gunung lain juga ada yang seperti itu, Mas, mungkin? Sebenarnya itu menjadi karakter umum buat ini ya, penghuni gunung ya. Adaptasi mungkin itu karya Tuhan lah ya. Jadi adaptasinya emang kayak gitu. Mereka udah punya ini. Dan bagusnya itu masyarakat bisa menangkap itu. Sebenarnya kalau dilihat dari sosial media itu, yang geger bukan warga lokal, tapi orang-orang jauh yang, weh, lutung turun nih, ada apa di Merapi itu. Padahal buat orang-orang lokal ya mereka biasa aja gitu. Mereka masih nyari rumput, mereka masih beraktivitas di ladangnya gitu. Nah, itu sih yang Mapala belajar itu, menangkap itu. Bagaimana warga lokal bersahabat dengan gunung gitu, apalagi khususnya Merapi yang terkenal paling aktif gitu. Nah, itu yang dipelajari. Makanya kalau ngomongin Merapi itu bukan lagi tentang naik gunung kalau buat Mapala Jogja, tapi ruang belajar. Justru kita tidak mendaki, tidak banyak mendaki, tapi lebih banyak interaksi di kaki gunungnya. Entah dari sosialnya, pemahaman masyarakat, entah itu dari ini belajar kontur. Kita ada namanya ilmu medan peta kompas. Termasuk tadi yang dijelaskan Bapak tadi, kita udah ada ruang buat diksar. Nah, yang dirindukan dari Merapi sebenarnya ruang diksarnya, ruang belajar itu kalau dari kalangan Mapala itu. Keren. Kira-kira saya masih bisa daftar nggak ya, Mas? Nah, mungkin teman-teman di luar sana tertarik, mungkin ada yang tertarik, mungkin Mas bisa spill akun Instagramnya Mapala mungkin, Mas? Gini, kalau untuk Mapala itu di perguruan tinggi masing-masing. Jadi setiap perguruan tinggi itu pasti punya Mapala. Silahkan gabung, ada prosesnya berbeda-beda, syaratnya berbeda-beda. Kalau saya kan dari Sekber ya, Sekretariat Bersama, itu yang menjadi ruang komunikasi untuk Mapala se-Jogja. Karena di Jogja ini ada lebih dari 90 Mapala, karena perguruan tinggi di Jogja juga banyak. Jadi hanya ruang diskusi, ruang informasi aja. Jadi kalau mau daftar ya silahkan ke perguruan tinggi. Atau kalau yang sudah tidak kuliah, ada komunitas. Banyak, kayak ada Mermong, ada Panorama. Banyak lah, di Jogja ini ruang itu yang berbasis keilmuan ya, tapi ya bukan yang komunitas yang dalam tanda kutip euforia, yang cuma seneng-seneng naik gunung gitu. Banyak di Jogja. Dan Taman Nasional Gunung Merapi juga open collaboration ya, Pak. Udah klop gitu sama anak-anak, mungkin komunitas dari Jogja, pecinta alam seperti itu. Ya, menyambung dari Mas Gembel tadi ya, untuk
kerinduan dari teman-teman Mapala, pecinta alam, bahwa kami dari Taman Nasional memberikan ruang di mana untuk berkegiatan. Salah satunya tadi sudah kami sampaikan di depan tadi, ada di beberapa wilayah objek wisata alam dan area-area yang nanti kami petakan dengan berkoordinasi dengan teman-teman SAR, dengan teman-teman BPTKG, BPBD, bahwa area tersebut aman untuk dilakukan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, salah satu area yang untuk kegiatan Diksar, yaitu kemarin ada, kalau nggak salah, ada tingkatan biasa, sedang, dan agak berat. Nah, kemudian untuk yang Jurang Jero yang saat ini dibuka itu masih dalam kategori biasa, kemudian sedang di wilayah Kabupaten Sleman, dan kalau untuk rute Ndeles sampai Sapuan ini termasuk yang medan yang berat. Nah, itu kami harapkan untuk teman-teman nanti dalam sebelum melakukan kegiatan adalah melakukan pengurusan izin simaksi. Dan untuk Diksar yang jelas itu arahan dari pimpinan bahwa harus mengantongi izin dari atau rekomendasi dari BPPTKG. Nah, mungkin kenapa kok beda dengan penelitian tidak pakai dari rekomendasi, pakai BPTKG? Karena kalau izin penelitian sifatnya adalah bahwa personal yang melakukan penelitian adalah hanya terbatas, dibatasi, termasuk radiusnya juga dibatasi dan wajib didampingi petugas. Mungkin itu. Mungkin tambahan satu lagi untuk mengatasi kerinduan dari teman-teman Mapala, mungkin dari mahasiswa atau penelitian. Saat ini 1-2 minggu yang lalu itu pos jaga pendakian Sapu Angin yang lokasinya kalau kurang lebih dari tempat kita ini kurang lebih 500 meter, posisi di dalam kawasan, batas kawasan. Itu sekarang dijadikan sebagai pusat studi Kehati. Nah, itu kami Taman Nasional bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM. Nanti monggo dari teman-teman yang tertarik, dari teman-teman mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya, monggo nanti kalau berminat nanti bisa berkomunikasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Merapi. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadi solusi mantap dari Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat view Merapi sebenarnya teman-teman. Nggak perlu kita harus capek-capek najak, kita juga bisa menikmati Merapi dari sisi manapun, termasuk dari sini. Nah, karena terlalu indah ya dari tadi saya nengok, dikit-dikit nengok. Sekarang lihat tuh kayak ada asap-asap di situ tuh. Emang itu apa ya, Mbak? Anda selaku BPPTKG mungkin bisa menjelaskan secara general? Oke, memang cukup cerah ya pagi ini, alhamdulillah sekali. Kita bisa melihat Merapi dari dari Ndeles ini, cantik sekali. Memang kita bisa lihat di sini ada asap. Jadi ini yang kita sebut sebagai asap solvatara ya. Jadi keluar dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Ini kalau berwarna putih seperti ini kandungan dominannya adalah uap air. Jadi H2O saja, sehingga tidak berbahaya untuk makhluk hidup ya. Tapi kalau nanti ketika ada peningkatan aktivitas, nanti ada kandungan-kandungan gas lain seperti SO2, CO2 pada kandungan tertentu, ada H2S juga. Jadi emang cukup berbahaya, tapi berada di sekitar puncak. Tapi untuk masyarakat yang tinggal di lereng seperti saat ini kita ada di Ndeles ini relatif tidak berbahaya. Nah, untuk saat ini karena berwarna putih, terus kemudian ini juga muncul terus-terusan ya, hampir tiap hari kita bisa lihat asap solvatara. Ini merupakan fenomena biasa yang terjadi di gunung api aktif. Ini tidak berbahaya untuk asap-asap yang seperti ini. Untuk memantau informasi berbahaya atau tidaknya Gunung Merapi melalui apa ya, Mbak? Mungkin bisa di-spill untuk teman-teman di rumah. Oke, untuk informasi aktivitas Gunung Merapi terkini dan terpercaya itu bisa mengikuti media sosial BPTKG, baik di Instagram, di Twitter atau X, kemudian ada di Facebook juga atau di YouTube channel. Jadi untuk yang Instagram, X atau Twitter dan juga di Facebook itu di @bptkg. Kita juga ada TikTok ya di @bptkg. Untuk di YouTube sendiri ada di BPTKG channel. Kita juga punya aplikasi Android di Magma Indonesia, itu bisa diunduh di Play Store. Kemudian untuk website bisa di bptkg.sdm.go.id atau di magma.sdm.go.id. Nah, dicatat ya teman-teman untuk memantau situasi Gunung Merapi berbahaya atau tidaknya. Nah, kalau untuk Taman Nasional Gunung Merapi mungkin juga ada sosial medianya, Mas, agar teman-teman nih bisa memantau, aduh kapan ya bukanya, aduh kapan ya. Instagram Mas, bisa diakses di Instagram Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Jogja. Jangan lupa di follow ya teman-teman agar tahu secepatnya informasi tentang Merapi. Oke Mbak, boleh menanggapi tadi yang asap ya Mbak? Boleh, monggo.
tadi kan dibilang bahwa asap warna putih itu hanya kandungan air yang menguap itu. Nah, berarti kan ada indikasi warna yang bisa dibaca dari gunung ketika aktif atau tidaknya itu. Bisa dijelasin lebih gitu, Mbak. Karena ini ilmu baru nih. Jarang teman-teman pendaki yang aware dengan, taunya ya cuman gunung keluar asapnya itu wajar. Ternyata ada warna yang bisa jadi indikator itu. Iya, baik. Kalau untuk warna memang itu sangat kualitatif banget ya. Jadi kita hanya bisa melihat kalau warna putih, terus kemudian yang biasanya keluar di gunung api sendiri adalah warna kuning, yang itu menandakan ada banyak sulfur, kandungan sulfur di situ. Jadi kalau Mas Gembul pernah ke Gunung Ijen, itu pasti asapnya di sana berwarna kuning ya, seperti itu. Nah itu sangat kuantitatif sekali. Tapi memang akan lebih kualitatif atau lebih presisi lagi kalau kita menggunakan alat ukur memang. Jadi untuk sederhananya kalau putih memang ada banyak kandungan uap air, kemudian untuk yang warna kuning itu banyak kandungan solvatara. Tapi kalau misalnya H2S, CO2 itu kan gas tidak berwarna. Jadi bisa aja sebenarnya warna putih tapi sebenarnya CO2-nya tinggi. Itu juga bisa seperti itu. Nah, tapi untuk gas-gas seperti itu kalau di Merapi belum ada sejarahnya yang sampai gas itu sampai berbahaya. Untuk sampai ke pemukiman ya, kecuali kalau misalnya kita melihat seperti Gunung Dieng itu memang ancaman utamanya kan dari gas ya, gas CO2 lagi, yang mana itu tidak berbau, tidak terlihat seperti itu. Nah itu merupakan ciri khas dari gunung-gunung api gitu. Makanya untuk indikator gas sendiri memang diperlukan alat ukur yang sensitif yang memang untuk mengetahui kandungan konsentrasi gas itu sendiri. Tapi kalau sementara dari warna gas mungkin kalau putih itu adalah uap air, kemudian kalau kuning dari kebanyakan kandungan solvatara. Oke, siap. Dampak kalau nyium sulfat tuh pusing paling. Pusing. Berarti lebih agak berbahaya ketika warna kuning sebenarnya. Iya, kalau untuk yang berwarna kuning biasanya kalau solvatara itu bau telur busuk, maaf ya. Bau telur busuknya itu kalau kelamaan itu memang bisa pusing, kemudian kalau orang yang nggak tahan bisa pingsan. Nah itu untuk mengantisipasi mungkin bisa pakai kain atau handuk yang dibasahi kemudian dipakai sebagai masker seperti itu ya. Lebih baik memang segera menghindar dari lokasi itu ya gitu. Tapi untuk pertolongan sementara bisa pakai masker seperti itu. Berarti nggak boleh lama-lama ya, Mbak? Betul, kalau ada di sekitar gas itu memang tidak boleh lama-lama karena ya itu tadi kandungan gas yang seperti CO2 itu kan mematikan ya, dengan konsentrasi tertentu dia bisa membuat pingsan, kemudian konsentrasi yang lebih tinggi lagi dia bisa menyebabkan fatalitas, sehingga kalau misalnya berada di sekitar gas itu jangan lama-lama. Kalau bisa memakai masker sebagai pelindung diri. Baik. Terima kasih informasinya, Mbak. Mungkin ada yang didiskusikan kembali mungkin antara TNGM, BPBTKG ataupun Mas Gembul. Oke, kalau aku ini mau mencoba menanyakan buat ini. Tadi kan kita ngomongin Merapi bisa dibuka nggak? Ada potensi dibuka enggak? Iya, ada gitu. Cuman yang ingin saya tanyakan tuh pada teman-teman pendampingan desa penyangga gunung, jatuhnya ke kayak desa-desa yang dijadikan base camp. Apakah situ udah ada pendampingan untuk siap ketika Merapi dibuka gitu, Pak? Karena banyak kasus atau banyak kejadian di luar itu teman-teman yang tinggal di desa penyangga ini belum siap untuk menemui kedatangan orang-orang baru, kedatangan budaya baru yang di sini santun-santun tiba-tiba datang dari teman-teman kota gitu yang seenaknya, terus ngomongin budaya yang ada di sekitar. Apakah sudah ada pendampingan agar ini tetap terjaga gitu? Karena saya sendiri merasa sebagai pelaku pendaki gunung juga kadang seenaknya aja. Udah nggak peduli mereka baru ritual adat atau baru ini, yang penting bayar simaksi bisa cepet naik gitu. Nah, ini kan budaya perilaku buruk kota sebenarnya. Kita yang berasal dari kota. Apakah teman-teman udah mulai ini? Ya, terima kasih Mas Gembul terkait dalam pendampingan. Memang sejak untuk khususnya yang di jalur pendakian Selo, memang itu sudah pendakian sudah lama, sebelum pengelolaan Taman Nasional juga sudah dilakukan ada aktivitas pendakian. Kami dalam pendampingan memang langsung berkoordinasi dengan teman-teman base camp, terutama mereka teman-teman yang di Resort Selo itu yang di base camp Barameru ya. Kami selalu berkoordinasi termasuk dengan desa. Mereka memang sudah di luar simaksi
itu mereka sudah membagi-bagi kegiatannya. Salah satunya kegiatan pembersihan sampah, termasuk restribusi yang ke desa dan lain sebagainya, sudah jalan sebetulnya. Kemudian untuk yang di jalur pendakian yang kedua di Sapoangin ini, walaupun baru jalan 1 tahun, kemudian status Merapi akhirnya menjadikan jalur pendakian juga ditutup. Sebenarnya teman-teman sudah berinteraksi dengan teman-teman Mapala ataupun pendaki. Ya mudah-mudahan berjalannya waktu ke depan kami tetap melakukan pendampingan supaya mereka dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman dari pihak luar. Mungkin itu, Mas. Ini satu lagi, Pak. Kalau ini boleh dijawab, boleh enggak, karena ini by data, karena tidak semua orang bisa menjawab ini. Tapi ada nggak potensi buat ketika pendakian dibuka itu pembatasan kuota untuk pendakian? Karena ini menjadi penting nih kan, karena udah lama kan, habis 5-7 tahunan ini Merapi nggak bisa dibuka, banyak orang rindu, tiba-tiba brol gitu. Iya, saya yakin pasti banyak banget. Terima kasih. Tapi kalau belum ada datanya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Sebelum penutupan memang kelihatannya kalau untuk yang di jalur Selo itu memang loss-nya tidak ada kuota. Memang kadang posisi di atas itu kredit pada momen-momen hari tertentu, itu memang kredit sekali. Memang misalnya terjadi suatu hal itu agak kesulitan dalam evakuasi. Namun untuk yang di jalur kedua ya di Sapoangin itu memang salah satunya dipersyaratkan adalah bukan pendaki atau yang sifatnya masih pemula, karena jalurnya lebih panjang. Kemudian mereka harus dipersyaratkan dengan kategori-kategori tertentu. Ini masih dalam proses SOP di Taman Nasional untuk seperti masukannya Mas atau pertanyaannya Mas Gembul tadi, bahwa harus ada kuota supaya jalur dari sisi ekologi dan keamanan itu mitigasinya juga terjamin. Oke, siap. Itu, Mas. Makasih, Pak, jawabannya. Monggo, Pak. Atau yang lain Ada yang mau Mbak ditambahin mungkin, Mbak Sulis? Sementara belum sih. Ya, sementara belum. Nah, di sini karena makin panas ya, udah tahu sendiri Indonesia nih makin deket matahari kayaknya. Nah, ini ada pesan yang disampaikan nggak untuk Mas Gembul, untuk para pecinta alam yang lagi nonton kali ini, dari Mas Asep untuk para wisatawan di luar sana yang menunggu dan ingin bermain ke sekitaran Gunung Merapi, dan untuk Mbak Sulis disampaikan kepada warga Merapi di sana. Oke, saya dulu ya, Pak. Sing nom sih. Ini lebih ke yang pertama, kalau mau mendaki gunung, menjadilah pendaki gunung yang cerdas gitu. Silahkan belajar dulu. Jangan cuma ngikutin tren. Bener di sosial media hasil fotonya cantik-cantik. Cuman proses mereka untuk ke sana tidak ada yang pernah memperlihatkan. Silahkan belajar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman Mapala nih, ayo kita sabar dulu. Kita koordinasi terus sama dinas-dinas terkait, mana yang bisa buat diksar, mana yang belum gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya udah ada 1 titik yang udah bisa buat diksar. Kita manfaatkan dan kita jaga bersama. Gitu, Pak. Mbak. Untuk selanjutnya dari Mas Asep. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dengan teman-teman dari BPTKG selama ini berkoordinasi dengan Taman Nasional terkait jalur, terkait mitigasi kebencanaannya. Kemudian menyambung dari teman-teman Mas Gembul yang mewakili dari Mapala atau pecinta alam pendaki. Kami mohon bersabar dulu. Kami masih terus berkoordinasi dengan teman-teman BPTKG terkait kapan dibuka, terkait jalur pendakian. Namun masih ada beberapa solusi yang kami sampaikan tadi di depan. Ada beberapa akses yang lokasi baik wisata alam untuk diksar, untuk penelitian yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Itu nanti bisa berkoordinasi dengan kami dari Taman Nasional. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Asep. Untuk selanjutnya Mbak Sulis. Baik, pertama-tama tentu kami mengapresiasi dia dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang selama ini sudah bekerja sama, sudah kooperatif dengan kami, karena kita sama-sama tujuannya kan untuk masyarakat ya Pak ya. Satu kalau TNGM untuk konservasi, kalau dari kami terkait dengan mitigasi bencana. Juga kepada teman-teman Mapala, baik dari Sekber PPADIY ya, yang kami sebenarnya sering mendapat surat permintaan rekomendasi ya untuk diklat SAR atau kegiatan yang lain juga. Kami juga mengapresiasi karena mereka
teman-teman sudah mau mengikuti rekomendasi dari kami, senantiasa mengikuti rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh BPTKG. Kemudian kepada warga Merapi tentu kami menghimbau ya, karena status aktivitas Gunung Merapi itu masih siaga atau level 3, tentu masyarakat untuk senantiasa mengikuti rekomendasi untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya yang sudah ditetapkan. Daerah potensi bahaya antara lain tadi di alur kali Bebeng dan Krasak itu sejauh 7 km, kemudian Bedok dan Boyong itu 5 km ya, Gendol juga 5 km, kemudian di alur Kaliworo sejauh 3 km dari puncak. Kemudian untuk radius 3 km itu juga masih berpotensi terjadi lontaran material akibat erupsi eksplosif dari Gunung Merapi. Kemudian ketika terjadi awan panas guguran atau erupsi eksplosif, itu bisa terjadi hujan abu. Nah ini mohon untuk warga masyarakat mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dengan misalnya menutup sumber air bersih, kemudian menggunakan topi, kacamata, atau tetap berada di dalam rumah ketika terjadi hujan abu. Mungkin itu, kemudian tidak lupa juga untuk selalu mengikuti informasi aktivitas Gunung Merapi dari sumber yang terpercaya ya. Karena sekarang kan Banyak akun-akun hoax. banyak sekali, kemudian WA group juga banyak sekali, sangat mudah sekali menyebarkan berita, sehingga mohon untuk senantiasa mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya, bisa dari BPTKG atau BPBD atau dari TNGM, nanti kalau misalnya untuk informasi pendakian dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Sulis. Nah, netizen, maka dari itu untuk para pecinta alam harap bersabar dulu dan tetap dijaga alamnya. Oh iya, untuk teman-teman ada satu lagi nih yang belum disepil yang kalian tunggu, yaitu tempat ini yang berview dengan Merapi yang cantik. Mungkin sekarang berkabut ya, tadi seperti yang udah kalian lihat, udah gagah megah, yaitu lokasinya di Gumuk Petung, Deles Indah, Kemalang, Klaten. Nah, di sini juga bisa untuk camping. Untuk kawasan sendiri dibuka dalam waktu dekat. Nah, di sini juga ada kopi lokal yang bisa kalian coba. Dan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi harap berhati-hati, dan untuk warga Merapi juga tetap berhati-hati dan patuhi rekomendasi dari BPPTKG karena masih status siaga level 3. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, apabila kita ada kesalahan atau salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kita hanya manusia biasa, bukan luar biasa. Maka dari itu sampai jumpa di episode selanjutnya dari POV, Podcast of Volcanoes. Dadah! Ya.